Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 18 Februari 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Yang Menjadi Awal dan Pemrakarsa. Bacalah Kolose 1 ayat 18. Apakah hubungan antara gagasan Kristus sebagai kepala dan Dia sebagai yang menjadi awal? Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Ibrani, kata untuk kepala, ros, dan pada mulanya resid, memiliki keterkaitan. Kemunculan pertama kata resid dalam kitab suci terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus adalah kepala umat manusia dan gereja, bukan hanya karena inkarnasi tetapi juga karena Dia adalah Sang Pencipta. Dalam bahasa Yunani, kata untuk yang awal, arch, memiliki makna yang luas. Dalam konteks ini, yang menjadi awal merujuk pada Yesus sebagai sumber atau pemrakarsa gereja. Dan oleh karena itu, Dia adalah kepalanya, sebagaimana Dia adalah yang menjadi awal atau pemrakarsa penciptaan. Yesus bukan hanya pemrakarsa dalam hal penciptaan dan gereja, tetapi Dia juga melalui kebangkitannya dari kematian, pemrakarsa ciptaan yang baru. Karena upah dosa adalah maut, kemenangannya atas kematian juga menunjukkan kemenangannya atas dosa serta kuasanya untuk menciptakan kita kembali menurut gambarnya. Semua ini menjelaskan mengapa Dia disebut yang pertama bangkit dari antara orang mati. Untuk makna yang sulung, lihat pelajaran hari Senin. Kebangkitannya adalah yang paling utama, meskipun bukan yang pertama. Musa adalah yang pertama, itulah sebabnya menjadi perselisihan dengan iblis mengenai tubuhnya. Yudas 9. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak seorang pun dapat dibangkitkan dari kematian. Pada titik ini, ada baiknya kita meninjau kembali secara singkat semua alasan yang diberikan Paulus mengenai keunggulan Yesus. Pertama, Ia adalah perwujudan sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Kedua, Dia adalah perantara melalui siapa segala sesuatu diciptakan. Ketiga, Dia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu dipersatukan di dalam Dia. Keempat, Dia adalah kepala gereja yang adalah tubuhnya. Kelima, Dia adalah pemrakarsa penciptaan dan penciptaan kembali. Keenam, Dia telah mengalahkan dosa dan maut sehingga berhak membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya sebagai juru selamat. Ketujuh, Yesus selalu ada sejak kekekalan, tetapi sekarang, oleh karena semua ini, Ia memiliki kedudukan tertinggi sebagai kepala gereja dan kepala umat manusia. Apakah yang harus Anda ubah agar Anda dapat lebih merasakan keutamaan Kristus dalam hidup Anda sendiri? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas Engkau yang adalah Allah kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan yang Engkau telah tunjukkan kepada kami. Dan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu ya Tuhan terus bersama-sama dengan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Rabu 18 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.